Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus namanya. Mengucap syukur, kita boleh bersama mengucap syukur masuk di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di bulan yang terakhir, di tahun 2025, di bulan Desember. Kita mengucap syukur karena banyak yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kita. Dan mari pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita dalam nyanyian penyembahan kita buat Tuhan yang selalu memberkati kita. Tuhan Yesus namanya. Mari sama-sama saudara, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang begitu indah. Di minggu yang pertama ini Tuhan Yesus, kembali kami boleh hadir dengan keadaan yang sungguh baik. Karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup setiap kami. Kami sungguh percaya bahwa hari ini adalah berkat dari Tuhan. Dan kami mau datang Tuhan Yesus membawa syukur, penyembahan kami untuk segala kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Datanglah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Karena di tempat ini kami siap memuji-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, di saat kapanpun kami Tuhan, di musim apapun hidup ini, kami mau tetap mengucap syukur dalam nyanyian kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkuasalah Engkau Roh Kudus, beracaralah Engkau Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini jadi hari kelepasan dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Mari buka hati kita tuh bagi Tuhan Yesus. Memuji Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sama-sama kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk lebih dalam lagi saudara. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama. Ini saatnya kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus. Engkau hadir memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari memuji yang rindu
bersama Tuhan. Boleh angkat tangannya tinggi pagi hari ini saudara. Ini yang kami tahu Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, tanah suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari memuji Tuhan dengan sungguh. Mari puji, oh Yesusku, Yesusku, kami masuk hadirat-Mu, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sambil kita boleh bangkit berdiri bersama-sama saudara, angkat kedua tangan kita masuk. Kita masuk, amin, tanah suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Bawa hatimu kepada Tuhan Yesus. Mari puji, oh Yesusku, Yesusku. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, boleh menyembah, memuji Tuhan dengan hati yang sungguh, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Puji
Ku mengasihimu, mengasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini kami berserah Tuhan. Esok dan selamanya kami berserah. Karena kami sadar dalam genggaman Tuhan, hidup orang percaya selalu baik. Aku percaya Tuhan, aku angkat tanganku tinggi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mengasihi-Mu Tuhan Yesus dengan percaya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Tuhan beri kemenangan bagi kami. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Katakan Yesusku, Yesus memberiku. Katakan kemenangan terjadi pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang memberikan kemenangan sejati dalam Kristus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan-Mu yang perkasa Tuhan kami tahu. Aku percaya Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku. Serahkan semua dalam tangan Kristus Tuhan. Hidupmu, masa depanmu terjadi baik dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi katakan Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku. Mari percaya saudara sama-sama. Yesus memberiku kemenangan. Yesusku, Yesus memberiku. Tuhan beri kemenangan bagi kita. Kemenangan. Oh Yesusku Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan beri kemenangan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, yang menerimanya dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran, mengucap syukur dalam nyanyian kami. Biar di hari yang baik ini Tuhan, Tuhan disenangkan dari setiap kami yang menyembah. Ini hati kami yang telah diberkati, dan kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami tahu Tuhan menolong setiap kami yang percaya. Sama-sama kita boleh katakan
Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita beri salam kanan kiri, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus sumber kemenangan bagi setiap kita. Mari kita bawa hati kita. Kita bersyukur cita bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari pagi hari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur sebab bahwasannya sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari bersama-sama gereja ku tak pandang dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama nyatakan bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga. Mari kita bilang nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga. 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 Yang diberkati, yang percaya kita beri sorak-sorai yang setia bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari kita mau lebih lagi menaikkan pujian. Yesus Kristus Tuhan, Dia Juru Selamat setiap kita. Amin. Yang sambut Juru Selamat yang percaya, kita kasih tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Dia lahir untuk setiap kita, yang menebus setiap kita. Sama-sama. Haleluya. Kita mengucap syukur, Kau Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan yang telah datang ke dunia menebus setiap kami. Bersama-sama. Haleluya. One, two, three. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Bersama-sama.
yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita sambut Juru Selamat setiap kita Yesus Tuhan bersama-sama. Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari nyatakan, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kami percaya Kau Juru Selamat kami Tuhan, Kau Sang Penebus setiap hari sampai selama-lamanya. Kau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percaya kita kasih sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senang ada kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, bersama-sama kita mau menyaksikan video highlight khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah. Kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap melayani dengan kerelaan. Lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita, itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dari Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat kita saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di pagi hari ini, sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Natal Membebaskan Kita dari Rasa Takut. Romawi yang pertama dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Doa kami, siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia akan pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para pendeta, koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, seluruh jemaat, dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini, sehingga berjalan lancar dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, Natal membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi. Di masa Natal ini, mari kita perhatikan makna Natal yang sejati, yaitu Natal membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ada dua, yaitu ketakutan positif dan ketakutan negatif. Mengapa orang mengalami ketakutan yang negatif? Yang pertama, karena kehilangan pengharapan. Dalam Lukas 1 ayat 7, kehilangan pengharapan bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita menjadi tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan pengharapan, yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Yang kedua, karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Dalam Lukas 1 ayat 34, pikiran kita seringkali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita sering melihat Tuhan menurut pikiran manusia, dan hal itulah yang membuat kita mengalami rasa takut. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pikiran kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong, dan kita akan terbebas dari ketakutan negatif. Dan yang ketiga, karena kehilangan sukacita. Dalam Lukas 1 ayat 14, kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan. Sukacita dapat lenyap karena adanya beban dan pergumulan hidup. Tetapi sekarang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa depan dan pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan. Maka kita akan dibebaskan dari ketakutan negatif. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan saudara, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita percaya setiap kita telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Di pagi hari ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati. Mari kita sambut firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami persilakan Baik.
datang dengan mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Kemarin Natal di Stadion GBK berjalan dengan begitu indah. Kami merasakan, kami mengalami hadirat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga buat hari ini Tuhan Yesus. Kau yang mengumpulkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang beribadah secara offline datang di tempat ini maupun secara online di rumah. Kami percaya lawatan Tuhan Yesus nyata, hadirat Tuhan Yesus nyata. Sebab Tuhan Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Bawa kami ya Roh Kudus untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengalami Tuhan Yesus, dan semakin menyadari hati dan kasih-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap pribadi, kebenaran firman Tuhan Yesus yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kami, sudah tertumpah bagi kami. Kami diampuni, kami disucikan, dibenarkan dan disempurnakan. Sehingga kami bisa berkata dengan ucapan syukur, kami dikasihi, kami diampuni, kami orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa dan mujizat Tuhan. Kita buka dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-6 ayat 19, lalu nanti tolong dibuka ayat 18. Lukas pasal 6 ayat 19, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Katakan sama saya, semua orang disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Siapa semua orang itu? Ayat 18 kita baca. Lukas pasal 6. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Amin. Ketika firman Tuhan katakan semua orang itu berusaha menjamahnya karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Artinya tidak ada satupun yang tidak mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Mereka datang, mereka mendekat. Katakan sama saya, datang mendekat kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, jangan menjauh dari Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan dan saya percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada tangan Tuhan Yesus yang kuat. Amin. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada seorang yang saya kenal, papanya mengalami masalah kejiwaan. Lalu hanya anugerah Tuhan Yesus akhirnya dapat tempat satu panti rehabilitasi kejiwaan yang Kristen dan keadaannya hanya anugerah Tuhan Yesus jauh lebih baik. Lalu dia bilang begini, tolong doakan supaya papa saya menemukan Tuhan Yesus. Saya cuma bilang begini, bukan papa kamu yang menemukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang menemukan papa kamu. Amin. Tuhan Yesus datang lahir ke dalam dunia untuk apa? Mencari, menyelamatkan kita. Amin. Saudara, dan kata semua orang itu disembuhkannya, kalau saudara lihat, semua orang yang datang menjamahnya, semua orang disembuhkannya. Tuhan gak lihat masa lalu mereka, betul? Tuhan gak lihat cek background mereka lebih dulu. Tuhan gak lihat latar belakang, oh lihat dulu nih orang pantas gak disembuhkan, memenuhi syarat gak? Enggak. Tuhan gak lihat bagaimana kehidupan mereka, tetapi kuasa Tuhan Yesus itu tersedia. Amin. Kasih-Nya mengalir. Katakan sama saya, kuasa Tuhan Yesus tersedia.
Amin. Kuasa Tuhan Yesus itu available. Sama seperti ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun. Begitu banyak orang berdesak-desakan, betul? Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Saya percaya bahwa dia bukan ngomong hanya sekali, walaupun kitab Markus mungkin merekam hanya sekali. Tapi dia ngomong itu dengan imannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan ada kuasa yang mengalir dari Tuhan Yesus Kristus dan dia disembuhkan. Artinya apa? Kuasa Tuhan Yesus itu available. Tetapi banyak orang yang pada saat itu datang berdesak-desakan saudara dan mereka nggak mengalami itu. Kenapa? Karena mereka nggak datang dengan iman mereka. Supaya hari ini kita datang mendekat kepada Tuhan dengan iman bahwa kuasa Tuhan Yesus tersedia buat saudara dan saya. Amin. Sama seperti Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 28. Matius pasal 26 ayat 28. Kita baca di sana, Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan kata yang digunakan adalah ditumpahkan. Kenapa enggak pakai kata diberikan, tapi ditumpahkan. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, pour out. Amin. Artinya ditumpahkan itu sesuatu yang tersedia, sesuatu yang available, dan tertumpah itu gratis, cuma-cuma, free. Betul? Saudara bisa ambil menjadi milikmu, enggak dikenakan apapun. Artinya apa? Kuasa Tuhan Yesus darahnya ditumpahkan artinya tersedia buat saudara dan saya. Tapi diperlukan langkah iman. Diperlukan langkah untuk kita menerimanya, mengambilnya, dan mengatakan sekarang ini menjadi milik saya. Amin. Demikian juga tubuh darah Tuhan Yesus itu tercurah, terpecah bagi kita. Tetapi diperlukan langkah iman untuk kita mengakui dan percaya bahwa tubuh darah Tuhan Yesus itu dikaruniakan bagi kita. Menjadi milik kita sehingga kita bisa berkata, sekarang aku percaya Tuhan Yesus di dalamku, aku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memang kita nggak bisa lagi menjamah Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus memberi anugerah yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Tubuhnya yang penuh kuasa ada di dalam kita. Katakan amin. Darahnya yang penuh kuasa ada di dalam kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 8 ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama di sana. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saudara, kita menerima anugerah yang jauh lebih besar. Tubuh Tuhan Yesus yang sudah hancur memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita sekarang ada di dalam kita. Katakan amin. Tuhan Yesus pembuat mujizat itu ada di dalam kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kasih setianya tidak berkesudahan. Amin. Makanya apapun yang kau perlukan, pertolongan Tuhan, mujizat, kemenangan yang dari Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Apapun keadaanmu, dia tidak membuangmu, dia pasti menerimamu, dan kau akan mengenal dan mengalami kasih Yesus. Amin. Saudara, mari kita lihat di sana. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-2, Yohanes 19 dulu, Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Kalau dalam bahasa Yunaninya ketika Tuhan Yesus memberi tubuhnya hancur bagi kita, diserahkan bagi kita. Kalau dalam bahasa Yunaninya kata bagi itu ditulis dengan kata huper. Kalau kata bagi kepada itu ditulis dengan kata pros. Contohnya begini, saya memberi air minum ini kepada saudara. Maka
akan ditulis, saya memberi air minum ini pros saudara, bagi saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus katakan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu, Tuhan Yesus nggak pakai kata pros, nggak pakai kata bagi, tetapi pakai kata huper yang artinya menggantikan. Amin. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib adalah mengambil tempat saudara dan saya. Harusnya kita yang dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Harusnya kita binasa di dunia orang mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya bagi kita. Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Dia yang memikul penyakit kita. Kalau dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris, take away. Dia yang menyingkirkan segala penyakit kelemahan kita. Bagaimana caranya dia menyingkirkan? Dia ambil dari kita dan dia tanggung itu di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, sudah diselesaikan. Katakan amin. Terjemahan bahasa Indonesia benar, nggak ada yang salah. Tetapi kalau dari bahasa aslinya lebih kelihatan nuansa maknanya. Terjemahan bahasa Indonesia katakan sudah selesai. Tetapi kalau dari bahasa aslinya dikatakan tetelestai. Bahasa Inggris menerjemahkan it is finished. Ada juga yang it has been finished. Artinya apa? Beda makna ketika saya katakan bahwa mimbar ini sudah bersih. Menyatakan satu keterangan, menyatakan satu keadaan, betul? Tetapi kalau saya katakan mimbar ini sudah dibersihkan. Penekanannya kepada apa? Tindakannya, betul? Penyelesaiannya. Ada satu tindakan penyelesaian. Bukan hanya mengatakan satu keadaan atau satu keterangan, tapi suatu tindakan. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus katakan tetelestai, it is finished, menekankan bahwa tindakan penyelesaian. Di zaman itu, kalau kita melihat, membaca firman Tuhan, kalau kita pakai kacamata modern, kadang-kadang kita nggak nangkep maknanya. Tapi kalau kita kembali secara konteks sosial, budaya, historis pada zaman itu, kenapa kata itu yang dipakai, digunakan? Kata tetelestai menunjuk kepada 3 hal. Yang pertama, dalam urusan keuangan. Kalau saudara punya tagihan, apakah itu tagihan personal, tagihan listrik, tagihan apapun, zaman dulu belum ada listrik ya, tagihan apapun, tagihan cukai dan sebagainya, tagihan bea dan sebagainya, atau dalam berbisnis, kalau orang punya invoice, surat tagihan, maka kalau sudah dibayar, maka akan dicap bahasa Indonesianya apa? Lunas, betul. Bahasa Inggrisnya adalah paid. Dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai, sudah dilunaskan, enggak untuk ditagih kembali, betul? Kalau ada orang yang nagih saudara kembali, saudara akan tinggal nunjukin, ini sudah lunas. Kamu gak berhak nagih lagi. Amin. Demikian juga seluruh dosa pelanggaran kita, seluruh belenggu dosa, seluruh hutang dosa, hukuman dosa kita di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman itu dengan tubuh yang hancur, dengan darah yang ditumpahkan, dan dia katakan sudah dilunaskan, sudah diselesaikan. Katakan amin. Amin. Dan penanggungan hukuman dosa itu untuk apa? Untuk memenuhi keadilannya Allah. Karena manusia berdosa kepada Allah. Dan hukuman dosa adalah kematian. Tapi Tuhan Yesus yang pikul itu dan dia bangkit menang atas maut. Dia menang atas kematian. Sehingga ketika iblis berusaha untuk mendakwa, ketika iblis berusaha untuk menagih saudara dan saya akan hutang dosa, akan hukuman dosa, akan masa lalu, kita bisa berkata dengan iman, sudah Tuhan Yesus selesaikan bagi saya di atas kayu salib. Kenapa kebenaran ini begitu penting? Supaya dengan kebenaran firman Tuhan Yesus engkau bisa mematahkan senjata iblis, yaitu apa? Pendakwaan. Ada banyak orang yang hidupnya terpuruk, kenapa? Karena pendakwaan. Tapi hari ini biar engkau dimerdekakan, biar engkau bisa melihat, mengenal betapa kasihnya Tuhan di dalam hidupmu. Yang kedua, kata tetelestai digunakan kalau misalkan dalam satu pengadilan ada seorang yang terpidana, tetapi hukuman dari terpidana itu sudah ditanggung, sudah dijalani. Maka ketika dia dibebaskan akan disebut tetelestai. Kenapa? Karena hukumannya sudah dijalankan. Hukumannya sudah selesai.
Demikian juga ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai. Apa yang harusnya kita tanggung, sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib bagi kita. Amin. Yang ketiga adalah dalam konteks peperangan. Ketika peperangan usai dan pihak yang menang akan bawahannya melapor kepada atasannya dan mengatakan tetelestai. Artinya apa? Peperangan sudah dimenangkan. Amin. Oleh darah Tuhan Yesus, kita dijadikan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena peperangan sudah Tuhan Yesus menangkan di atas kayu salib bagi kita. Amin. Dan perkataan Tuhan Yesus tetelestai ini sudah diselesaikan, ini yang mengubahkan hidup saya. Ada waktu saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan ketika saya menerima kebenaran firman Tuhan ini melalui perjamuan kudus yang disampaikan oleh almarhum Bapak Gembala, Pak Paryaji, bahwa segala dosa kita, pelanggaran kita, kutuk dosa, hukuman dosa kita, segala penyakit, penderitaan, kelemahan kita, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, ketika mungkin kita sedang mengalami sakit tertentu yang dokter katakan, oh nggak tahu cara, belum ketemu cara medisnya untuk kesembuhan. Iblis lawan kita seringkali berusaha menggunakan kesempatan itu mendakwa. Pasti ada yang salah dengan dirimu, pasti ada dosamu yang gak bisa diampuni Tuhan, pasti ini hukuman Tuhan dan sebagainya. Sehingga membuat kita keliru tentang diri kita dan keliru tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tapi perkataan Tuhan Yesus ini sudah diselesaikan. Supaya engkau mengenal Tuhan Yesus, bahwa Dia sangat mengasihimu, Dia sudah memikulnya buat saudara dan saya. Apa yang manusia katakan gak bisa, gak mungkin, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Segala pendakwaan iblis yang berusaha menagihmu dengan tagihan kembali, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib bagi kita. Katakan amin. Amin. Saudara, sehingga kita menerima apa? Kesembuhannya, kekuatannya. Kita menerima keselamatannya, pengampunannya, kemuliaannya, dan yang terpenting adalah apa? Hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di sorga oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulanmu hari ini, percaya, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Saudara yang di tempat ini, saudara yang di rumah menyaksikan, taruh tangan kirimu di dada. Apakah engkau sedang dalam pergumulan mengenai penyakit kelemahan tubuh? Apakah engkau sedang mengalami pergumulan mengenai ada masalah, baik itu ekonomi, finansial, atau hubungan di dalam keluarga, rumah tangga? Apakah engkau sedang berseru kepada Tuhan untuk bisa keluar dari belenggu dosa, bisa keluar dari kebiasaan buruk? Apakah engkau sedang mengalami hari-hari ini di hati pikiranmu pendakwaan yang begitu kuat akan dosamu, akan masa lalumu, penyesalan akan masa lalumu? Apakah engkau hari ini sedang ketakutan akan hari besokmu atau masa depanmu? Mari saat ini katakan sama saya, semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib bagi saya. Katakan amin. Amin. Dan saya berdoa apapun yang berusaha menipumu di pikiranmu, mendakwamu dengan iman, dengan kemenangan, dengan tenang, dengan damai sejahtera, engkau percaya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib bagi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Seringkali kita hanya berdoa buat mujizat itu kesembuhan. Oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Benar, pasti terjadi oleh bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan. Tapi kata sembuh di sana juga bicara dua aspek, yaitu apa? Rohani dan jasmani. Tetapi kadang-kadang kita lebih fokusnya kepada hal-hal yang jasmani. Karena kita merasakan langsung. Tapi Tuhan mau kasih berkat yang sempurna bahwa oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Ini juga bicara mengenai kesembuhan rohani.
Kenapa? Karena dahulu kita terhilang, dahulu kita tersesat, dahulu kita dibelenggu dosa, dahulu kita dalam keadaan menderita, enggak berdaya. Tetapi darah Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa. Darah Tuhan Yesus memberi kita kemenangan. Untuk apa? Untuk ketika Tuhan menjadikanmu dalam rahim ibumu. Tuhan memanggilmu, Tuhan menetapkan hidupmu. Untuk apa? Dalam rancangan Tuhan mula-mula, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam terang. Dan ketika kita menjalani hidup kita, oleh karena dosa dan pelanggaran kita hilang arah, kita tersesat. Tetapi oleh bilur Tuhan Yesus, engkau telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Katakan amin. Kita mengalami rohani kita dipulihkan, diselamatkan, disembuhkan. Dan kalau rohani kita disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan, percaya juga jasmani kita disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Dari Matius 8 ayat 17 dan 1 Petrus 2 ayat 24 ini. Bahwa sesungguhnya dialah yang memikul penyakit kita dan menanggung kelemahan kita. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sudah ada dalam nubuatan kitab Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi apa yang ditulis oleh Matius dan apa yang ditulis oleh Petrus berasal dari nubuatan kitab Yesaya ini. Dan jarak dari Nabi Yesaya menerima firman Tuhan ini untuk disampaikan sampai kepada zaman Tuhan Yesus, sampai kepada Injil Matius, sampai kepada surat-surat Petrus, itu lebih kurang 700 tahun lebih. Artinya apa? Kalau kita hitung 700 tahun lebih, kita anggaplah satu generasi itu 30 tahun. Orang menikah lalu punya anak 30 tahun, satu generasi. Artinya 20 tahun generasi lebih. Tuhan gak lalai menepati janjinya. Amin. Maka hari ini apapun dalam perjalanan hidupmu, ketika engkau berseru menantikan pertolongan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan, engkau menerima janji firman Tuhan, percaya dengan imanmu. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Apa yang menjadi janji Allah di dalam hidup kita, apa yang menjadi nubuatan dari sejak ratusan tahun yang lalu, persis Tuhan Yesus genapi. Maka apa yang menjadi janji firman Tuhan yang sampai kepadamu juga, pasti Tuhan Yesus genapi. Katakan amin. Amin. Bagian kita hanya tekun, sabar, menantikan. Bagaimana kita bisa tekun, sabar, menantikan? Karena sejujurnya, ketika kita berseru, berdoa, menantikan mujizat Tuhan, perasaan kita gimana? Tenang atau deg-degan? Deg-degan, betul? Sejujurnya, kan saya ngomong sejujurnya. Tenang atau deg-degan? Deg-degan, betul? Kapan ya Tuhan tolong? Gimana ya ini kok kayaknya udah mepet? Kok kayaknya masalahnya makin kompleks? Kok kebutuhannya makin banyak? Sumber dayanya makin menipis dan sebagainya. Seringkali ketika kita menantikan mujizat pertolongan Tuhan, kita tidak dalam ketenangan, tapi dalam deg-degan. Tapi bagaimana hari ini firman Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya, supaya ketika kita menantikan mujizat pertolongan Tuhan, ada dalam ketenangan. Amin. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus hari-hari ini oleh lagu Always on Time. Di situ dikatakan bahwa kalau aku tahu, if I knew then what I know now. Kalau aku dulu tahu apa yang aku tahu sekarang, aku akan tenang dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Sekalipun aku ada di air, tapi aku gak akan tenggelam. Kenapa? Karena Tuhan tepat waktu menolongku. Amin. Sekalipun aku melewati api, aku percaya Tuhan menyertaiku. Tuhan selalu on time. Amin.
Tidak ada satu menit pun, tidak ada satu momen pun, tidak ada satu saat pun yang Tuhan gak ada dalam hidupku. Tuhan itu on time. Saya sangat diberkati oleh liriknya. Amin. Saudara, mari kita kembali di sana. Bagaimana kita bisa tenang menantikan mujizat pertolongan Tuhan? Kalau kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, kita semakin mengenal, mengerti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan berkorban buat saudara dan saya. Saya percaya ketika kita menantikan mujizat Tuhan, kita ada dalam ketenangan. Kenapa? Karena percaya dia pasti on time, tepat waktu menolong kita. Katakan amin. Bagaimana kita bisa memiliki iman itu? Mari kita lihat. Mari kita lihat dalam Matius pasal 26, ayat yang ke-28 kembali. Matius pasal 26. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Amin. Kita menantikan mujizat pertolongan Tuhan, tetapi kadang kita lupa bahwa kita telah menerima mujizat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu apa? Pengampunan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Katakan sama saya telah menerima mujizat terbesar, pengampunan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah. Amin. Kenapa saya katakan bahwa pengampunan itu adalah mujizat yang terbesar? Kalau saudara baca kitab Injil, ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, Tuhan Yesus begitu banyak buat mujizat. Bahkan Yohanes katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 katakan, masih banyak yang dibuat Tuhan Yesus yang belum dicatat atau tidak dicatat. Karena kalau semuanya dicatat, maka dunia ini gak akan bisa memuat kitab-kitab itu semua. Begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat. Oke, kita lihat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau saudara perhatikan di sana, ketika Tuhan Yesus buat mujizat menyembuhkan orang sakit, cukup dengan perkataannya Tuhan Yesus katakan sembuh. Amin. Dan orang itu menjadi sembuh. Untuk membangkitkan orang mati, cukup dengan perkataannya Tuhan Yesus katakan bangkit Lazarus keluarlah, maka Lazarus bangkit dari kubur. Orang mati dibangkitkan, anak Yairus yang mati dibangkitkan. Untuk mengusir setan-setan, iblis dan roh jahat, cukup dengan perkataannya dia perintahkan keluar, maka roh jahat, iblis setan itu keluar, pergi, tunduk kepada perkataan Tuhan Yesus. Ketika dia meredakan angin ribut, badai, cukup dengan perkataannya dia katakan diam, tenanglah, maka angin ribut itu tenang. Tuhan Yesus berkuasa atas alam ciptaannya. Bahkan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Ini bicara berkat kebutuhan, berkat jasmani, berkat ekonomi. Tuhan Yesus mengenyangkan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Cukup dengan perkataannya, dia mengucap syukur kepada Bapa. Memecahkan roti menjadi roti, ikan menjadi ikan. Segala mujizat yang begitu luar biasa itu Tuhan Yesus lakukan cukup dengan perkataan yang penuh kuasa. Tapi untuk mengampuni dosa dan pelanggaran saudara dan saya, tidak cukup dengan perkataannya. Tapi dengan segenap pengorbanannya, tubuhnya hancur, darahnya tercurah, dan kengerian yang paling ngeri, rasa sakit yang paling sakit yang harus Tuhan Yesus tanggung selain tubuhnya yang hancur adalah keberpisahan dengan Bapa di sorga. Dan di atas kayu salib dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia menanggung hukuman dosa, keberpisahan dengan Bapa, disconnected, supaya hari ini hubungan saudara dan saya dengan Bapa di sorga dipulihkan. Engkau terhubung dengan kerajaan sorga. Engkau terhubung dengan Allah pencipta. Engkau terhubung dengan Bapa di sorga yang berkuasa atas segala-galanya, yang mengasihimu dan rela menyerahkan anaknya menggantikan saudara dan saya. Amin. Untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita, enggak cukup dengan perkataannya. Tuhan Yesus rela turun ke dunia orang mati dan bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Makanya kalau kita percaya, kita telah menerima mujizat yang terbesar, pengampunan oleh darah Tuhan Yesus, maka kita memiliki keberanian untuk percaya segala mujizat yang Tuhan buat dengan perkataannya juga terjadi dalam hidup kita seturut firman-Nya. Katakan amin. Sekarang mulutmu diberikan kuasa oleh firman Tuhan. Mulutmu diberikan kuasa oleh Bapa di sorga untuk kau memperkatakan
apa yang Tuhan Yesus katakan. Untuk kau memperkatakan firman-Nya. Seperti Markus 16 katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangannya atas yang sakit, dan yang sakit itu sembuh. Kenapa? Karena engkau telah dijadikan satu dengan Tuhan Yesus oleh pengorbanannya. Supaya hari ini mulutmu, mulut yang penuh kuasa. Engkau memperkatakan perkataan Tuhan Yesus. Engkau memperkatakan firman Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Kenapa? Karena mujizat yang terbesar, pengampunan yang membawa kita punya hubungan menjadi satu dengan Tuhan Yesus, sudah Tuhan selesaikan bagi kita. Itu sebabnya ketika engkau berdoa, memohon mujizat pertolongan Tuhan. Amin. Kalau engkau menyadari kebenaran firman Tuhan ini, kalau engkau mengingat mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat mujizat pertolonganmu, buat mujizat keselamatanmu, buat mujizat pengampunanmu yang kau tumpahkan dengan darahmu terjadi di hidup saya. Amin. Maka saya percaya engkau enggak lagi deg-degan dalam menantikan pertolongan Tuhan. Engkau enggak lagi deg-degan, engkau akan tinggal tenang karena percaya. Engkau akan bisa merenungkan dua kalimat ini, dua pertanyaan ini. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, bagaimana mungkin Tuhan menahan-nahan dan tidak memberikan segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan? Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus sudah rela bertindak, mati dengan cara yang paling tersiksa, mati dengan cara yang paling menderita, mati dengan cara yang paling sakit dan paling terhina, bagaimana mungkin Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk menolongmu, untuk memberkatimu, untuk memelihara hidupmu? Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, mari kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 19. Sehingga kita bukan hanya menjadi penerima mujizat, tapi kita mengenal siapa Tuhan yang pemberi mujizat itu. Katakan amin. Karena bedanya apa? Kalau kita hanya mengharapkan berkat, mujizat, tapi kita enggak mengenal pribadi pemberi itu. Mohon maaf saya ngomong, mohon maaf, mohon izinkan saya ngomong apa adanya. Kita seperti seorang peminta-minta. Betul? Kalau ada orang minta-minta lalu saudara kasih, dia mungkin katakan makasih ya. Tapi apakah dia mau mengenal saudara? Enggak. Dia akan langsung pergi. Betul? Karena dia sudah mendapatkan. Tapi Tuhan Yesus mau punya hubungan dengan saudara dan saya. Amin. Dia mau connected dengan kita. Dan ketika engkau menyadari betapa mahalnya, betapa berharganya hubungan yang Tuhan Yesus berikan ini, engkau terkoneksi dengan sumber, engkau terkoneksi dengan supply, engkau terkoneksi dengan kuasa Allah yang tidak terbatas, engkau terkoneksi dengan kasih Allah yang senantiasa mengalir, engkau terkoneksi dengan damai sejahtera yang tidak pernah habis, engkau terkoneksi dengan sukacita. Katakan amin. Dan Tuhan mau engkau mengalami itu semua, mengenal pribadi Tuhan Yesus. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Kita baca kembali. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Kita yang percaya. Di sana tidak disebutkan kriteria orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, hanya pendoa, pelayan atau hamba Tuhan. Enggak, firman Tuhan katakan bagi kita yang percaya. Engkau yang percaya Tuhan Yesus mengasihimu, engkau yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bangkit bagimu, engkau yang percaya engkau menerima tubuh darahnya yang menyelamatkanmu, betapa hebat kuasanya. Katakan amin. Tapi mari kita lihat dulu. Kalau saudara hanya di ayat 19 ini, saudara hanya baru menerima sebagian. Kenapa? Tolong dibuka ayat 19. Nanti kita lihat 18 dan 17, kita backward, kita mundur. Kenapa? Karena ada kata dan, betul? Dan betapa hebat kuasanya. Berarti ada kata sebelum dan, betul? Jadi kalau kita hanya di ayat 19 ini, saudara hanya baru menerima sebagian ini pun udah luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mau kasih penuh kepada kita. Dan betapa hebat kuasanya. Bukan hanya kuasanya, apalagi yang Tuhan mau berikan, ayat 18 kita mundur. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Katakan amin. Kita memerlukan kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup kita, present. Dalam keadaan kita, dalam tubuh jasmani kita. Tapi Tuhan Yesus juga menyediakan kemuliaan bagian kekalnya yang begitu kaya buat saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan Yesus juga memberikan pengharapan yang memberi kita kekuatan. Sehingga dalam keadaan apapun kita, mungkin engkau dalam keadaan tertekan, mungkin engkau dalam keadaan pergumulan, mungkin engkau dalam keadaan kelemahan, mungkin engkau dalam keadaan ada kebutuhan ataupun apapun. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki pengharapan di dalam Kristus, engkau memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada kemenangan, ada kepastian. Pengharapanmu membawamu kepada kemenangan dan kepastian. Amin. Mari kita lihat. Dan menjadikan mata hatimu terang, ayat 18. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ada 3 hal yang di sana dikatakan bahwa agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Yang ketiga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagaimana kita mengalami kepenuhan semua berkat yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Mata hati kita dijadikan terang. Bagaimana mata hati kita dijadikan terang? Kalau engkau semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus yang adalah terang. Katakan amin. Kita mundur ke ayat 17. Amin. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ketika saudara dan saya dikaruniai Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu dari Bapa di sorga untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Apa hasilnya? Mata hatimu terang. Ketika mata hatimu terang, apa hasilnya? Engkau mengerti, percaya, menerima pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Silahkan kita berdoa buat setiap mujizat yang kita perlukan. Amin. Karena ada kuasa yang mengalir daripadanya. Dan ketika kita berharap, berdoa, menantikan mujizat yang kita perlukan dari Tuhan Yesus. Yang pertama percaya bahwa pembuat mujizat itu ada di dalam kita. Menyatu dengan kita, hidup dalam hidup kita. Dia mengerti apa yang saudara rasakan. Dia peduli apa yang saudara sedang alami. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bertindak. Yang kedua, sambil kita menantikan Tuhan Yesus menyatakan mujizat pertolongannya dalam hidup kita, ingat mengucap syukur buat mujizat terbesar yang telah kita terima, yaitu pengorbanan yang membawa kita kepada pengampunan dan keselamatan. Sehingga kalau engkau percaya engkau telah menerima mujizat terbesar, kita nggak akan deg-degan lagi, kita akan tenang percaya. Semua mujizat yang saya perlukan juga pasti Tuhan Yesus sediakan dan nyatakan. Katakan amin. Dan yang ketiga, kita bukan hanya mengejar mujizatnya saja, tapi kita mengejar mengenal pribadinya. Katakan amin. Amin. Bukan hanya kita berdoa, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu, Tuhan tolong buat mujizat ini. Tapi yang menjadi penting dalam doamu, Tuhan Yesus, bawa saya semakin mengenal Engkau. Amin. Karena semakin engkau mengenal pribadi Tuhan Yesus, mata hatimu terang. Sehingga engkau mengerti pengharapan apakah yang kau miliki di dalam Kristus. Amin. Ada kepastian, kemenangan, ada hari esok karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingatkan. Ada anak-anak Tuhan yang Tuhan karuniakan hari ini mendengar firman Tuhan, ikut ibadah ini. Mungkin merasa sedang di titik terendah dalam hidupnya. Sedang terpuruk. Nggak tahu gimana hari besok, nggak tahu gimana masa depan. Dengar baik. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada pengharapan. Ada hari esok. Hidupmu terpelihara di dalam kasih kekuatannya. Engkau milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sangat berharga. Bahkan untuk menjadikanmu miliknya.
Dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memelihara dan memegang hidupmu dalam tangannya. Amin. Yang kedua, kita memiliki, percaya, menerima betapa kayanya kemuliaan kekal. Sehingga pikiran kita bukan hanya dipenuhi dengan urusan jasmani, tetapi perkara-perkara yang di atas. Mengucap syukur buat segala berkat rohani, dan mengucap syukur buat hidup kekal, kemuliaan kekal yang sudah Tuhan Yesus karuniakan. Dan yang ketiga, kita percaya hebat kuasanya bagi kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan. Bisa tolong ditampilkan teksnya, ku nantikan janji Allah. Terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Seturut kasih-Nya bagiku. Katakan, ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Tuhan Yesus kerjakan, Dia kerjakan, Dia genapi firman-Nya seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mujizat terbesar yang saya terima dalam hidup saya, yang membawa kepada mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan dalam seluruh aspek hidup saya, adalah ketika saya mengalami dan menyadari bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, saya begitu sangat dikasihi oleh Bapa di sorga. Bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus saya telah diampuni. Dan ketika saya menyadari itu, segala bentuk pendakwaan dipatahkan. Apa yang selama ini saya memikirkan yang buruk, nanti kalau terjadi ini, nanti kalau terjadi itu, dipatahkan. Karena saya tahu Bapa di sorga punya rancangan terbaik dalam hidup saudara dan saya. Karena saya tahu Bapa di sorga selalu memberikan berkat yang baik di dalam hidup saya. Maka saya berdoa hari ini, apapun keadaan, mungkin kau datang ke tempat ini, engkau ada di rumah merasa saya nggak layak di hadapan Tuhan setelah apa yang saya buat. Jangan menjauh dari Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Kasih-Nya mengalir. Kuasa-Nya tersedia. Pengampunan-Nya tercurah.
alami, kenali pribadi Tuhan Yesus. Dan declare dengan imanmu, saya sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya diampuni Tuhan Yesus. Pada hari engkau menyadari, engkau menerima anugerah terbesar, mujizat pengampunan yang memerdekakan hidupmu. Saya percaya mujizat lain yang kau perlukan juga Tuhan Yesus genapi terjadi dalam hidupmu. Stop memikirkan yang buruk. Jangan beri tempat lagi kepada kekhawatiran. Renungkan yang terbaik, rancangan yang terbaik yang Tuhan Yesus sudah siapkan dan sediakan bagi masa depan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Tuhan Yesus ku kerjakan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwa karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, kami boleh menerima yang terbaik. Pada pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, biar firman menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi setiap hati pikiran kami Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami rindu di awal bulan ini Tuhan, untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami lewat persembahan yang akan kami adakan. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya, yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya Tuhan yang campur tangan, memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita ke satu pujian, saudara, sampai kita beri persembahan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Kristus. Mari
Kita akan pujian sama-sama saudara. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut tubuh dan darah Kristus di minggu pagi hari. Haleluya. Darahmu Yesus menyucikanku, menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bapak Ibu Saudara yang menerima kebenaran firman Tuhan Yesus ini dan menerima janji Tuhan ini, setia sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena ada waktu firman Tuhan katakan kita akan perjamuan bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan mengucap berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kami. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib, mati dan bangkit, untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, dan untuk mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus yang telah memikul segala kelemahan kami dan menanggung segala penyakit kami. Tubuh Tuhan Yesus yang telah menanggung segala dosa kami, pelanggaran dan kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Dan tubuh Tuhan Yesus berkuasa menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna, tidak terkapar sakit apapun. Dan hidup kami, keluarga kami, terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus, di dalam rancangan terbaik Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah pengampunan, darah anak domba Allah. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan, kami dikasihi Bapa di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, ahli waris kerajaan sorga, untuk kami bersama keluarga kami oleh anugerah Tuhan Yesus
berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Sambil kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi kami kekuatan untuk hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, menang atas segala yang jahat, menang atas dosa, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, keluarga yang kasih mula-mula, saling sabar, saling setia, saling mengasihi, saling memberkati, saling mengampuni. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sehat sempurna. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, lambung kami sehat, paru-paru kami sehat, tidak ada pneumonia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syaraf-syaraf kami sehat, otak kami sehat, tidak stroke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tulang-tulang kami sehat, tidak ada yang keropos, tidak skoliosis. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami sehat, segala bentuk gangguan hormon hari ini disembuhkan. Siapapun yang PCOS disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa imunitas tubuh kami sehat sempurna. Siapapun yang autoimun oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Panca indera kami sehat sempurna, kulit kami sehat sempurna. Siapapun yang alergi, psoriasis disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sendi-sendi kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa, kami berdoa mengucap berkat Tuhan Yesus buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Kasih sayang Tuhan Yesus nyata, berkat Tuhan Yesus nyata, Tuhan Yesus yang jagai, panjang umur, sehat dalam keadaan yang baik, hikmat Tuhan Yesus tambah-tambahkan, kasih kuasa Tuhan Yesus memenuhinya bersama keluarganya, perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Kami berdoa buat Ibu Mansya di dalam nama Tuhan Yesus yang sedang mengalami pengobatan medis, kami percaya hanya oleh Tuhan Yesus, oleh berkat Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan oleh bilur Tuhan Yesus, bebas dari setiap sel kanker dan keluarganya diselamatkan. Kami juga berdoa David bersama keluarga, bersama Vivi Davis Clarin selalu dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah. Kami juga berdoa buat Lukas diberkati, dijaga, disertai, dilindungi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Regen dalam perjalanan studinya PhD di Singapura. Rancangan berkat terbaik Tuhan Yesus mengikuti Regen setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, mengucap berkat. Tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Lebih dari roti mana, Tuhan Yesus memberkati kami. Lebih dari jubah baru, Tuhan Yesus mengaruniakan kami tubuh kemuliaan kekal bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami oleh darah perjanjian-Mu Tuhan Yesus di dalam kami masuk kerajaan sorga, hidup tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga, di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat tubuh darah-Mu. Kami menerima mujizat yang terbesar. Dikasihi, diampuni oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami percaya dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus.
oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dan seturut firman-Mu Tuhan Yesus, minyak urapan ini untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi, berkat, mujizat, kuasa, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan Yesus yang tidak terbatas nyata dalam hidup kami. Maka angkat kedua tanganmu, pulanglah, terimalah kasih yang sempurna dari Bapa di sorga. Anugerah berkat terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, Allah Maha Kudus, Roh kebenaran, penolong kita, menyertaimu, menuntunmu, menghiburmu, sampai Maranatha hari Tuhan Yesus datang kembali, membawa kita kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Sampai kepada hari itu, setiap hari hidupmu juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan terpesona, sebab kasih kebaikan Tuhan Yesus nyata di dalam hidupmu. Kemurahan Tuhan Yesus nyata, kemenangan Tuhan Yesus memagarimu, kemuliaan Tuhan Yesus memahkotaimu, dan perkenan Tuhan Yesus turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan sepanjang bulan ini, diberkati Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Engkau akan menikmati hasil yang baik dalam keadaan yang baik, semua karena berkat Tuhan Yesus Kristus. Bersama rumah tanggamu, keluargamu, keluarga yang rukun, di dalam nama Tuhan Yesus, penuh kasih Tuhan Yesus. Setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom, selamat datang.